dari kaum muslimin itu Ja'far bin Abu Thalib telah diangkat menjadi juru bicara mengatakan, "Wahai Baginda Raja, dulu kami adalah kaum yang bergelimang dengan kebodohan, jahil. Kami menyembah berhala, mengkonsumsi bangkai." Orang-orang dulu bangkai-bangkai, kalau kita ya, kalau Islam kalau yang namanya sudah bangkai kecuali ikan ya, kecuali ikan itu haram. Nah, apalagi tidak disembelih ya dengan nama Allah ya, itu haram ya. Tapi orang-orang dulu dimakannya saja gitu. Kemudian mengerjakan perbuatan keji, mudah memutuskan ikatan kekeluargaan, menyakiti tetangga, serta orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Artinya bukan memakan ya, ini menyakiti, menzolimi orang yang lemah kayak gitu ya. Kami tetap seperti itu hingga suatu ketika Allah mengutus seorang Rasul yang berasal dari kaum kami sendiri. Kami sangat mengenal garis keturunan yang terhormat, mengakui kejujuran, amanah, dan keluhuran jati dirinya. Dia mengajak kami untuk mengesahkan Allah, menyembahnya, meninggalkan sesembahan selainnya yang selama ini disembah kami dan nenek moyang kami seperti batu dan berhala. Sudah imannya sudah ini rasanya aneh bae, kok bisa nyembah batu. Nah, ini dipikir batu kok disembah, tidak bisa apa-apa kok disembah gitu ya. Nah, itu. Dia menyuruh kami agar berkata jujur, menyampaikan amanah, senantiasa menyambung ikatan kekeluargaan, berbuat baik kepada tetangga, meninggalkan perkara yang haram, tidak menumpahkan darah semena-mena. Dia juga melarang kami mengerjakan perbuatan keji, berdusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh selingkuh kepada wanita yang soleh. Selain itu, dia menyuruh kami agar menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Menyuruh kami melakukan sholat, zakat, dan puasa. Lalu, Ummu Salamah menyatakan bahwa ada beberapa hal yang disebutkan oleh Ja'far tadi tentang keislaman. Lebih panjang gitu ya. Maka kami pun percaya dan beriman kepadanya serta mengikuti ajaran yang berasal dari Allah. Kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mengharamkan segala sesuatu yang Dia haramkan kepada kami dan menghalalkan segala sesuatu yang Dia halalkan kepada kami. Inilah yang membuat kaum kami memusuhi kami. Yang tadinya dilakukan oleh orang-orang kafir, tiba-tiba ada Islam, tidak boleh galau. Karena memang sebenarnya yang dilarang oleh Islam itu membawa kebaikan, tapi orang-orang kafir kan hatinya tidak terbuka, maka mereka tidak menyukai dengan orang-orang yang baru yang berbeda sekali dengan adat kebiasaan mereka. Makanya orang-orang muslim dimusuhi. Mereka menyiksa kami dan menekan kami karena menganut agama itu. Mereka memaksa kami agar kami kembali kepada agama mereka, menyembah berhala dan tidak menyembah Allah, menghalalkan sesuatu yang kami halalkan dahulu, padahal semua adalah perkara yang buruk. Semua yang halal dulu pada masa jahiliyah haram pada masa Islam. Itu. Khamar dulu halal jahiliyah, pada masa jahiliyah. Pada masa Islam haram. Karena mereka terus menekan, menganiaya dan mengintimidasi kami serta menghalangi kami untuk melaksanakan keyakinan agama kami, maka kami rela meninggalkan negeri kami sendiri dan hijrah ke negerimu ini. Kami lebih memilihmu daripada siapapun dan lebih suka mendapatkan perlindungan darimu. Untuk itu, harapan terbesar kami adalah kami tidak mendapatkan perlakuan yang zalim selama berada di dekatmu, wahai Baginda Raja. Lalu apa yang dikatakan Najasyi? Najasyi berkata, apakah engkau hafal sebagian wahyu yang diajarkan oleh nabimu yang berasal dari Allah? Ja'far menjawab, tentu. Najasyi berkata lagi, kalau begitu coba bacakan wahyu itu. Maka Ja'far pun membacakan surat Maryam. Awal ayat pertama surat Maryam. Kita ayat pertama. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria
Inna darabbahu nidaan khafiyya. Kita baca ini ya. Kaf ha ya ain sod. Ini tidak bisa diartikel ya, ini namanya ayat-ayat mutasabihat ya. Ayat-ayat mutasabihat itu ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita pun nyari tahu, ilmu kita sedikit nian. Tidak nyampe ke situ. Memang ada beberapa ya wong yang mencoba mengartikan ini ya, tapi caknya lebih baik disimpan baik. Biar Allah yang tahu. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Nah, maksudnya di sini ya, dibacakan surat itu, awal surat Maryam tadi, maka apa? Demi Allah, ketika mendengar ayat itu Najasyi menangis. Ternyata ayat yang dibacakan tentang Zakaria itu sudah tertulis di kitabnya. Ya, sudah tertulis di kitab Nasrani. Makanya Najasyi dengan para pendetanya menangis terseduh-seduh karena mendengar surat yang belum pernah agama yang baru kok bisa ada surat dari agama mereka kayak gitu. Nah, jadi itulah yang membuat Najasyi terharu, tersentuh, kemudian dia mengakui tentang Islam. Najasyi pun berkata, sesungguhnya ayat-ayat ini, ayat-ayat yang diturunkan kepada Isa berasal dari sumber yang sama. Pergilah kalian, diusirnya Amr dan Abdullah tadi diusirnya. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian dan siapapun tidak boleh menyakiti mereka. Jadi tidak berhasil, dua utusan tadi tidak berhasil karena Najasyi itu adalah raja yang taat kepada agama Nasrani. Kalau kita nak di ini kayak Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad tahu kalau seolah-olah ya, kok bisa Nabi Muhammad ini kalau bukan perkataan dari Allah, tidak akan tahu Nabi Muhammad. Gitu. Kalau cuma perkataan manusia hidup cuma berapa tahun? Nabi Muhammad 40 tahun kan dia jadi rasul. Nah, selama ini masa beliau bisa dari bayi sampai ini menemukan banyak ini kejadian Nabi Nuh, Zakaria, Hud, galo-galo itu kan tidak mungkin kan? Maka ya itulah Al-Quran, mujizat Al-Quran yang tidak ditemukan di di kitab-kitab yang lain. Ubaidullah nama suaminya tuh. Suaminya Habibah tadi, suaminya Ramlah. Nah, murtadnya suaminya Ramlah tadi, Ubaidullah tadi, ke dalam memeluk dari Islam, memeluk agama Nasrani, itu membuat pukulan yang sangat-sangat besar ya bagi Ramlah. Sehingga pernikahannya pun harus diakhiri. Ya. Sampai-sampai dia tuh bingung, merenung kayak gitu ya. Akhirnya apa? Ketika Ramlah tadi merasakan kesedihan, tiba-tiba ada kabar dari pembantu Najasyi kepada Ummu Habibah. Jadi katanya Rasulullah telah meminang Ummu Habibah tadi melalui surat. Jadi melalui surat. Tapi memang itulah kalau kita nak nikah itu memang harus ditelitinya. Setelah mendapatkan surat tadi, Ummu Habibah tadi menangis. Tidak nyangko kesedihan dia yang tadi ditinggalkan oleh suami ternyata diganti Allah. Iya, diganti Allah dengan yang lebih baik. Maka Najasyi yang memimpin langsung, yang mewakili Rasulullah untuk menikahi siapa tadi? Ramlah. Bukan hanya 400 dirham, tapi dia juga menyediakan Najasyi tadi, kan rajo wajar dia ke galo-galo saking dia menghormati Rasulullah tadi, menyediakan perbekalan semuanya itu untuk pernikahan beliau dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah menuturkan awalnya ia menikah dengan Ubaidullah. Lalu setelah berpisah, Rasulullah menikahinya. Saat itu dia berada di negeri Habasyah. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa ketika Abu Sofyan datang ke Madinah setelah Rasulullah memutuskan hendak menyerbu kota Mekah,
lalu untuk membicarakan tentang gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya, tetapi Rasulullah menolak. Merasa gagal, ditolak gencatan senjata dengan Abu Sofyan karena di Madinah sudah mempunyai kekuatan. Umat muslim itu sudah kuat di Madinah. Abu Sofyan ini ingin mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang muslim. Padahal rencananya Rasulullah itu akan menyerang Mekah kayak gitu. Karena orang muslim di Mekah masih ada. Makanya ingin melakukan ekspansi ke Mekah lagi gitu. Tapi ditolak, tidak mau Rasulullah pada saat itu untuk melakukan gencatan senjata. Karena gagal, karena penolakan tadi oleh Rasulullah, maka Abu Sofyan masuk ke rumah Ummu Habibah ya. Ketika Abu Sofyan hendak duduk di atas alas yang biasanya Rasulullah duduk, Ummu Habibah langsung mengambilnya. Jadi bapaknya nak duduk di misalnya di tempat itu ada alas yang biasa tempat Rasulullah. Ketika Abu Sofyan pengen duduk langsung diambil gitu. Melihat hal itu Abu Sofyan berkata, "Putriku, apakah engkau tidak suka kepadaku karena ingin duduk di atas alas ini? Atau engkau tidak suka alas ini diduduki olehku?" Ummu Habibah menjawab, "Aku tidak suka alas ini diduduki olehmu karena ini milik Rasulullah. Sedangkan engkau adalah seorang yang najis dan musyrik." Abu Sofyan berkata lirih, "Putriku, banyak yang tidak beres denganmu setelah jauh dariku." Sebenarnya bukan dalam artian Ummu Habibah ini mengatakan kata-kata yang kasar. Sebenarnya tidak, karena Abu Sofyan itu dengan orang muslim itu kejam. Kayak itu rela menindas orang muslim. Termasuk anaknya juga, karena anaknya diintimidasi, diuji dengan bentuk cemoohan yang ini Abu Sofyan tidak menolong di Mekah. Nah, makanya di sini adalah bentuk perlawanan untuk menjaga harga diri seorang muslim. Sebenarnya itu bukan untuk berkasar dengan orang tua, tidak. Kayak misalnya Wak Sri, tetaplah berbuat baik. Ini kan masih ada Wak Sri kan. Nah, ini dalam artian bapaknya ini terlalu tadi ngomongnya? Iya, memusuhi Islam. Iya. Jadi ini adalah bentuk pelajaran kepada orang-orang kafir, pada termasuk ayahnya kayak gitu ya. Nah, Ummu Habibah ini diberi umur yang panjang juga. Di sini tidak disebutkan dia umurnya berapa, tapi dia meninggal pada tahun 44 Hijriah pada masa saudaranya Muawiyah bin Abu Sofyan. Nanti Muawiyah bin Abu Sofyan ini itu akan mengalami pergolakan pada masa dia ini. Ya, Ali Muawiyah ini cerita yang lama, cerita dulu yang aku ingat-ingat sedikit Muawiyah dan Ali ini ingin menduduki satu jabatan kekhalifahan. Jadi Utsman memihak Ali, beberapa orang sahabat memihak Muawiyah. Tapi sebenarnya yang banyak kesepakatan orang Islam itu ke Ali, tapi Muawiyah ini didukung oleh orang-orang yang besar. Tidak salah wong tua kalau pacak mencarikan. Oh, nah kalau cah itu tidak boleh juga sih berjanji tanta ke anaknya. Tidak setuju. Iya, sebenarnya tugas wong tua itu mencarikan, salah satunya mencarikan jodoh. Iya. Karena mencarikan jodoh, kita tuh pengennya anak yang terbaik kan, dapat ke menantu yang baik untuk anak kita itu jadi yang laki atau istri yang baik kayak itu. Sebenarnya itu tanggung jawab kita, karena dia sudah nikah itu sudah lepas, selesai. Bukan selesai dalam artian selesai ini kan kita udah nasihati, kita tetap nasihati. Cuman untuk tanggung jawab orang tua secara ini ya pas beralih tanggung jawabnya sudah beralih ke suami. Kalau pengen calon anak kita yang baik, nyarinya jangan di mall-mall. Kalau nyari di mall-mall ya paling itu yang seneng shopping, yang seneng ini